ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Berani melangkah maju. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." Keluaran 14 ayat 15. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, pernahkah berada dalam keadaan maju kena, mundur kena? Apakah yang seharusnya dilakukan orang percaya bila berada dalam keadaan seperti ini? Disebut sebagai keadaan buntu karena semua langkah yang diambil mengandung resiko yang sama beratnya. Tidak ada pilihan lain. Orang percaya harus berani melangkah maju. Umat Tuhan diperhadapkan dengan tantangan Laut Teberau yang ada di hadapan mereka, dan Firaun dengan kereta dan pasukan lengkap yang mengikuti di belakang mereka. Peristiwa ini menunjukkan keagungan Tuhan yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Ia membuka jalan dengan cara yang ajaib dan luar biasa di atas dasar iman, yang terbukti melalui keberanian umat Tuhan melangkah maju. 1. Keadaan buntu yang dialami umat Tuhan. Firaun mengeraskan hati untuk membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Keluaran 14 ayat 4. Hingga tulah diberikan kepada bangsa Mesir, barulah Firaun membiarkan umatnya keluar dari tanah Mesir. Tetapi kemudian Firaun mengerahkan seluruh pasukan keretanya sebanyak 600 kereta dan pasukan berkuda untuk mengejar bangsa Israel. Keluaran 14 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Bangsa Israel berada dalam kebuntuan. Di belakang Firaun dan segala pasukannya, sedangkan di depan mereka ada Laut Teberau. Mereka mulai mengomel, menyalahkan Tuhan dan Musa hamba Tuhan. Mereka berkata, "Janganlah mengganggu kami." Artinya mereka lebih senang diperbudak di Mesir daripada harus mati di padang gurun. Sikap tidak mempercayai Tuhan dan menentang hamba Tuhan yang memimpin mereka adalah dosa. 2. Sikap yang diinginkan Tuhan ketika umat Tuhan berada dalam keadaan buntu. Sebenarnya ada 2 kemungkinan yang dapat dilakukan. Pertama, menyerah dengan konsekuensi tetap menjadi budak. Kedua, berperang, karena orang Israel pun memiliki pasukan berjumlah 603.000 orang dan pasukan cadangan yaitu wanita Ibrani yang kuat. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan kedua cara ini. Di ayat 15 Tuhan berbicara keras kepada Musa agar jangan hanya berseru-seru saja. Dalam arti berdoa terus, tetapi melangkahlah. Istilah supaya mereka berangkat berarti go forward, yaitu maju saja atau maju terus, bergerak. Jangan terpana dengan masalah. Pada waktu yang tepat ketika bangsa Israel melangkah, maka terbelahlah Laut Teberau. 3. Tindakan Tuhan ketika umat Tuhan berada dalam keadaan buntu. Tuhan membuka semua kebuntuan jalan bagi umatnya. Malaikat Tuhan bergerak berpindah dari depan mereka ke belakang mereka. Ayat 19. Demikian juga tiang awan berada di antara mereka dan bangsa Mesir. Ayat 20. Tuhan menolong pada waktu yang tepat untuk menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, sehingga membuat laut itu menjadi tanah kering dan air laut menjadi tembok bagi mereka. Ayat 21 dan 22. Tuhan juga mengacaukan bangsa Mesir yang berkeras hati untuk mengejar bangsa Israel dengan cara membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat. Ayat 23 sampai 25. Semua tindakan Tuhan ini menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa melakukan apa saja untuk menolong umatnya. 4. Tujuan Tuhan mengizinkan umatnya berada dalam keadaan buntu. Tujuan Tuhan mengizinkan keadaan buntu yaitu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Keluaran 14 ayat 4, 17 dan 18. Bagi bangsa Mesir, melalui hukuman Tuhan yaitu kebinasaan, mereka mengakui bahwa Allah ada di pihak Israel. Bagi orang Israel, kemuliaan Tuhan dinyatakan agar mereka menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Selain itu, kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada bangsa-bangsa
Dan mujizat Tuhan yang terjadi pun mengokohkan keberadaan Musa sebagai hamba Tuhan yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Sahabat Iktus, bukankah saat ini kita sering menghadapi keadaan buntu? Semua langkah yang menjadi alternatif pilihan mengandung resiko yang besar. Hal ini dapat terjadi dalam dunia kerja, juga saat hendak mengaktualisasikan diri dalam berbagai aktivitas dan kreativitas, termasuk dalam hal menjalin relasi dengan para kolega, sahabat, saudara, dan banyak komunitas lain. Maju kena, mundur kena, menjadi putus asa dan marah kepada Tuhan. Tuhan tidak menginginkan saya menghabiskan waktu berdasarkan apa yang ada di belakang saya. Dia pun tidak menginginkan saya menyerah dengan keadaan ini. Tetapi Tuhan mau saya berani melangkah maju, keluar dari kungkungan pergumulan, bangun dari mimpi buruk di masa lalu, dan siap menghadapi realita. Ketika saya melangkahkan kaki saya, Tuhan bekerja melebihi apa yang saya pikirkan dan doakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, dalam hal apa saya sedang berada di jalan buntu? Langkah maju seperti apa yang harus saya ambil dengan keberanian? Mengapa saya harus berani melangkah maju dalam keadaan seperti ini? Ya Tuhan Yesus, saya sering merasa takut dan putus asa. Saya tidak bisa kembali ke dalam situasi yang lalu karena semua telah berubah. Tetapi saya tidak berani untuk maju. Nyatakan tuntunan-Mu ya Tuhan, seperti tiang api dan tiang awan di sepanjang jalan saya. Kini saya berani melangkah maju meski saya belum melihat jalan-Mu. Saya percaya mujizat-Mu masih ada. Saya memuji Tuhan untuk lompatan iman yang Tuhan izinkan saya alami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kiranya segala bangsa memuji-Mu. Amin. Dalam situasi apapun, kemajuan harus terus diusahakan. Jika engkau tidak bisa berlari, engkau bisa berjalan. Jika engkau tidak bisa berjalan, engkau bisa merangkak untuk sebuah kemajuan. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari